Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari raya Idul Kurban ini, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimuliakan, diberkahi, dan disehatkan jiwanya, dan disehatkan raganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada saat Idul Kurban kali ini, kita betul-betul sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah, dengan penyakit psikosomatis, dengan penyakit lambung, dan masalah ekonomi, serta masalah politik, masalah sosial, masalah ibadah. Itulah ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menunjukkan kepada kita keagungannya, kemahabesarannya, cukup Allah menurunkan makhluk yang paling kecil yang tidak nampak oleh mata kita, yaitu COVID, yaitu virus. Tapi nggak usah khawatir sahabat-sahabat yang dimuliakan. Jangan lihat berapa banyak yang positifnya, biarin saja. Jangan lihat berapa banyak yang wafatnya, biarin saja. Udah, karena orang yang sehat juga waktunya udah selesai di dunia ini, melanjutkan ke surga sana, ya, ke alam penantian, alam mahsyar, alam surga. Yang waktunya ini walaupun sedang olahraga, berangkat juga melanjutkan kehidupan kepada kehidupan yang abadi di surga. Kemudian yang penyakit itu bukan oleh penyakitnya, tetapi sudah habis jatah hidupnya di dunia ini, melanjutkan kehidupan yang selama-lamanya. Jadi sesungguhnya diri kita adalah sedang berjalan dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam penantian, alam mahsyar, alam surga. Nggak pernah mati kita ini sahabat-sahabat. Jadi ujian wabah ini hanya kecil-kecilan saja dibandingkan ujian hari kiamat, dibandingkan ujian sakaratul maut, dibandingkan ujian di akhirat nanti, di alam neraka nanti, naudzubillah min dzalik. Jadi ujian wabah ini anggap sebagai yang biasa saja, biasa-biasa saja. Secara ilmu medisnya biasa-biasa saja, tidak lebih hebat daripada penyakit SARS, penyakit flu burung waktu dulu. Tidak lebih hebat, tidak lebih dahsyat. Yang meninggal juga lebih banyak kan yang dulu dibandingkan yang sekarang. Tapi tetap kita menjaga iman dan imun, tetap kita menjaga masker kita pakai, tetap kita cuci tangan, wudhu dijaga. Udah, kita gitu saja, perbaiki iman dan imun kita, daya tahan tubuh kita perbaiki. Udah, nggak usah terkhawatir, stop membaca dan melihat berita-berita tentang wabah itu, stop melihat yang positif berapa, yang negatif berapa. Apakah mau dikendalikan oleh seperti itu? Nggak usah. Kita wajib bangkit lagi, ekonomi rumah tangga kita bangkitkan lagi, jualan lagi, kemudian sekolah lagi. Belum ada sekolahnya, panggil guru ke rumah, panggil Pak Ustadz ke rumah, panggil guru ngaji ke rumah. Itu yang paling utama sahabatku. Ini ujian bagi kita semuanya, supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin tergantungnya kepada Allah. Jangan lihat-lihat lagi berita-berita tentang COVID, khususnya orang yang psikosomatis, yang sedang pemulihan. Stop membaca itu hal yang biasa dan lumrah. Tapi tetap kita pakai protokol kesehatan, tetap kita jaga aturan-aturan dari pemerintah. Yang paling penting kita aktivitas, jangan mau dikendalikan oleh virus ketakutan. Yang paling bahaya adalah virus ketakutannya, bukan virusnya. Dari dulu juga virus HIV ada, kemudian kok nggak takut, padahal bisa menyerang siapa aja, padahal penularannya lebih dahsyat, ya kan. Kemudian virus herpes ada, ya kan, virus campak ada, virus cacar ada. Udah, nggak usah terlalu khawatir, biasa saja. 2 bulan aja kemarin saya pun sama ikut banget, luar biasa takutnya. Kenapa? Karena tenaga kesehatan, karena menerima informasi yang tidak akurat,
yang tidak akurat, yang tidak mendasar, ya, tidak tidak seakurat dulu, ya, informasi-informasi kesehatan, informasi-informasi yang ada tidak seakurat dulu, tidak sejujur dulu. Maka saya sudah tahu, maka 3 bulan terakhir ini saya bebas, pikiran saya bebas. Kenapa? Karena tahu apa namanya, akarnya apa sih, tujuannya apa sih, misi visinya apa sih. Kok bisa berpengaruh ke ekonomi, begitu banyak orang yang tadinya nggak sakit jadi psikosomatis, yang sedang pulih psikosomatisnya jadi amruk lagi. Jangan mau lagi kita dikendalikan oleh virus ketakutan itu. Cara satu-satunya adalah stop melihat berita-berita tentang penyakit tersebut. Udah banyakin berita-berita tentang yang positif, yang menyenangkan, membahagiakan, yang bikin ketawa, yang bikin senyum. Kemudian tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bagaimana menjadi anak yang lebih sukses lagi, bagaimana menjadi orang tua yang lebih sukses lagi. Udah itu aja. Tapi tetap jaga iman dan imun kita, tetap jaga pakai masker, tetap jaga tetap jaga ini, tetapi tetap ke masjid lagi. Ayo, saya 2 bulan dulu nggak ke masjid, tapi saya sudah belum tahu apa masalahnya, tapi saya sudah tahu. Oke, ke masjid lagi, aktivitas lagi, kliniknya buka lagi. 2 bulan dulu buka, saking takutnya, sama dengan sahabat-sahabat, karena belum tahu apa dibalik ini semuanya, karena belum tahu apa masalahnya sesungguhnya, karena belum tahu kenapa itu yang positif makin banyak, kenapa yang meninggal yang angkanya banyak. Ternyata saya sudah tahu, saya sudah paham. Alhamdulillah. Maka yang sedang pemulihan psikosomatis, fokus memperbaiki diri, fokus untuk beraktivitas lagi, fokus untuk jualan lagi, fokus untuk dagang lagi, fokus untuk kerja lagi. Jangan terlalu berlebihan, takutnya udah biasa saja sahabat-sahabat. Khususnya ini, video ini dikhususkan kepada orang yang sedang psikosomatis, sedang pemulihan ansietas, sehingga sahabat-sahabat sehat lagi, bahagia lagi. Ya, jangan sampai kemana-mana pakai. Dulu saya kemana-mana ada uang semprot, kemudian ini disemprot, mobil disemprot, kemudian segala kalau ada tamu disemprot. Aduh, kan wajar, karena belum tahu. Saya waktu itu belum paham, hanya kirain itu sejujur dulu kondisinya, kirain itu nggak ada visi misi di balik itu. Ternyata luar biasa. Nah, saya sudah tahu, saya sudah paham. Tenang, bahagia, anak saya ada. Yuk berangkat, bawa ke klinik anak saya, di mana klinik tersebut banyak sekali orang sakit. Udah bawa ke klinik. Kemudian saya biasa-biasa set, cuman ikutin aturan pemerintah, karena kita kalau melanggar, nah itu yang kalau melanggar yang kita nggak sanggup membayarnya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, udah banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin sedekah, banyakin bersyukur. Udah bismillah ya. Khusus yang sedang pemulihan psikosomatis, Anda harus sehat, harus semangat, harus enjoy, optimis, yakin, percaya diri, dan berbuat kebaikan terus, kebaikan terus kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tetangga. Ya udah lepaskan itu, jangan baca lagi tentang yang positif, yang ini. Udah nggak usah baca lagi. Kalau sahabat ingin sembuh, ingin bebas seperti saya ini, kemana-mana saya luar biasa saja. Yang penting pakai masker. Udah pakai masker karena disuruh, ya kan. Nah sahabat-sahabat, udah insyaallah kita dimudahkan. Ini adalah kalau Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan sebuah hikmah yang besar kalau kita mensikapinya dengan bijak, kalau kita melihatnya dengan hati nurani, kita lihatnya dengan keimanan, jangan dengan logika saja, dengan keimanan itu lebih utama. Dengan rasa hati nurani kita akan tahu kedustaan, kejujuran, tahu siapa yang bohong, siapa yang jujur, itu tahu hati kita. Coba lihat dengan hati kita deh. Nah, saya 2 bulan waktu itu, boro-boro kemana-mana, boro-boro ke klinik, boro-boro ke masjid, keluar rumah saja saya diem aja di rumah sekeluarga, gak boleh ada yang
keluar. Kenapa? Nggak tahu, karena nggak paham apa-apa di balik itu. Ya sudah paham, alhamdulillah, hati jadi tentrem, tenang, pikiran jadi bebas lagi. Ya Rabbana ya Karim, ternyata nikmat luar biasa kalau misalkan pikiran tidak dikungkung oleh rasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Takutnya tetap kepada Allah, takut tetap kepada Allah, tapi ikhtiar tetap maksimal. Jaga apapun yang menurut medis harus dijaga, jaga ya. Yang nggak boleh adalah menyepelekan, tapi jangan ketakutan, jangan sampai. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita ya. Sayangi keluarga dengan cara apa? Jangan lihat dengan cara yang fakta, nyata, dan cari dari yang akurat ya. Informasi itu benar, akurat, lengkap, benar, akurat, lengkap. Informasi yang zaman sekarang itu susah dicari. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin mencarinya harus yang benar, akurat, lengkap ya. Jangan yang yang tidak terpercaya. Saya tidak menyebutkan siapa yang dipercaya, siapa yang enggak. Teman hati nurani sahabat akan berkatakan yang dipercaya siapa, yang enggak dipercaya siapa. Sumber informasinya yang sahabat-sahabat yakini, dan saya sudah paham siapa yang harus diyakini, sumber informasinya siapa yang enggak usah diyakini, enggak usah dipercaya, maksudnya gitu ya. Jadi akhirnya luar biasa selama 4 bulan terakhir ini, 3 bulan udah bebas, luar biasa, tenang, tentram. Dan sahabat-sahabat terus dekatkan kepada Allah, banyakin sholawat, istighfar, dan bacaan Al-Quran banyakin ya, senyum banyakin. Dah ya, terima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di hari raya Idul Fitri ini betul-betul disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwanya dan raganya. Dan aktivitas, jangan biarkan diam terus di rumah. Aktivitas jualan lagi, dagang lagi, online dan lain sebagainya. Udah, aktivitas keluar dari rumah. Jangan biarkan diam di rumah, karena pada saat di rumah sendirian kita akan masuklah pikiran-pikiran yang ingin lihat-lihat penyakit, ingin lihat-lihat YouTube yang nggak benar. Tapi kalau yang dilihatnya yang benar, tentang Allah, tentang kebaikan, tentang semangat hidup, boleh. Tapi kalau yang dilihatnya yang membuat kita menderita, takut, jangan ya. Demikian pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina